Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Teringat oleh salah satu petikan lagu, satu bait lagu Langgam Jawa yang dinyanyikan oleh almarhumah Ibu Waljinah ya. Urip ojo nganti tanpa guna, nadyan tansah kuciwa ing sedya. Jadi urip ojo nganti tanpa guna itu berarti hidup itu jangan sampai tidak berguna, jangan sampai tidak memiliki kegunaan. Nadyan tansah kuciwa ing sedya. Walaupun dalam hidup, walaupun dalam kenyataan ya, kita selalu dikecewakan. Nah, dari sini berarti bahwa hidup itu harus memiliki kegunaan, hidup itu harus memiliki arti yang harus kita sadari ya. Dan saya percaya bahwa tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini gitu. Kalau kita mau introspeksi diri, kalau kita mau membuka hati pikiran kita, sebenarnya masing-masing diri kita itu kalau tidak dipengaruhi ya akan mempengaruhi orang lain. Dari situ saja kita sudah bisa bisa mengartikan bahwa hidup itu sebenarnya pasti ada gunanya gitu loh. Jadi bahasanya kayak gini lah. Saya percaya bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan itu dengan sia-sia. Yang artinya juga dalam bahasa lain, semua yang ada di dunia ini pasti memiliki kegunaan. Terlepas dari besar atau kecilnya, terlepas dari banyak atau sedikitnya, pasti kita memiliki kegunaan bagi orang lain, bagi makhluk lain mungkin secara luasnya. Terlebih lagi kita sebagai manusia ya, sebagai bisa dikatakan mungkin salah satu makhluk Allah yang paripurna gitu. Yang kita diciptakan dengan perangkat akal, pikiran ya, dengan segala atribut yang sudah disempurnakan oleh Tuhan. Jika dibandingkan dengan ciptaannya yang lain mungkin seperti tumbuhan, hewan, binatang ataupun yang lain-lainnya ya. Jadi terlepas dari peran kita di dalam masyarakat ini besar atau kecil, saya pikir kita tidak perlu untuk pesimis ya. Tidak perlu untuk pesimis, apalagi untuk selalu menghakimi diri sendiri bahwa aku hidup ini gak ada gunanya gitu. Saya yakin mungkin kalau tidak semuanya, tapi saya yakin banyak orang yang pernah berpikir seperti itu, termasuk saya sendiri pastinya. Karena kalau saya tidak memiliki perasaan seperti itu, saya rasa saya sampaikan yang seperti ini juga tidak tepat gitu. Saya sering juga berpikir, apa sih kegunaan hidup ini gitu. Aku dalam hidup ini harus melakukan apa gitu. Apa sih kegunaanku gitu ya. Kayak apa yang saya lakukan itu kok selalu gak ada gunanya gitu, selalu kecewa, selalu merasa salah gitu. Tetapi kalau saya pikir sekali lagi, kalau saya pikir lagi loh. Saya punya pekerjaan kok. Saya membantu orang lain kok. Saya pernah juga mengajarkan seseorang ya, mengajarkan tentang sesuatu, membantu apapun lah itu ya, membantu seseorang. Masing-masing kita pasti pernah membantu. Dan itu juga sudah salah satu bentuk kegunaan kita gitu loh. Jadi ya sudah, terlepas dari besar atau kecilnya, hidup kita jangan sampai tidak berguna. Tetapi ini harus kita sadari sekali lagi, jangan terlalu berlebihan untuk menghakimi diri sendiri dengan mengatakan hidupku tidak berguna, hidupku tidak ada artinya dan lain sebagainya.
Karena kalau ini terus-menerus kita lakukan, itu menjadi satu bentuk afirmasi. Afirmasi ini menjadi satu bentuk keyakinan yang akan tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Sesuatu yang kita tanamkan, ya, sesuatu yang kita tanamkan di dalam hati itu akan memancing kenyataan, ya, akan menjadi kenyataan yang berlarut-larut, akhirnya akan mendatangkan kejadian-kejadian negatif pada diri kita, ya. Ya, karena sebenarnya dimulai dari ketidaktahuan tadi, ya, ketidaksadaran, mulai dari bentuk kekecewaan, dari bentuk rasa tidak puas, ya. Sebenarnya kita tidak bermaksud buruk mengatakan seperti itu. Mungkin ketika kita ngomong, aku ini nggak ada gunanya hidup, gitu. Sebenarnya itu tidak bermaksud buruk, gitu loh. Tetapi kalau kita tidak sadar, lambat laun selalu kita ngomong kayak gitu, kita menjadi pesimis, kita menjadi berkecil hati. Kalau kita tanamkan ke alam bawah sadar kita sendiri bahwa aku nggak berguna, ya kan. Dan akhirnya ya betul-betul kita nggak berguna, ya. Tetapi sebenarnya itu juga tidak berguna di sini juga tidak tepat, gitu loh. Nah, jadi ya sudah, bagi siapapun termasuk saya sendiri, ya, karena ini memang saya tujukan ya untuk saya, untuk orang-orang yang di luar sana mungkin yang kebetulan ketemu, yang satu vibrasi dengan saya, teman-teman yang pernah terpuruk, bahkan saat ini sedang terpuruk sama seperti saya, ya kan. Sudahlah, ya, kita cut, kita tutup saja, kita sudahi saja. Kita sadari kembali lagi bahwa Allah menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita itu dalam segala bentuk kelebihan, ya, sudah diberikan semua kelebihan yang ada, terlepas dari besar atau kecilnya, ya. Selama kita tidak memberi patokan besar atau kecil, banyak atau sedikit, ya kan, insya Allah kita bisa bersyukur. Setiap orang dalam hidup ini memiliki posisi sendiri-sendiri. Posisi dalam masyarakat, mereka punya status sosial sendiri-sendiri, termasuk kita. Dalam masyarakat dunia, dalam masyarakat negara, dalam masyarakat yang lebih kecil skopnya, lingkupnya, dalam keluarga sendiri, bahkan di dalam diri kita sendiri, masing-masing itu memiliki fungsinya masing-masing. Nggak mungkin kita membandingkan kita sebagai rakyat jelata mungkin, lalu kita bandingkan kegunaan kita dengan pemimpin satu negara, presiden, ya kan, atau wakil presiden atau para menterinya, ya. Semakin besar kedudukan yang kita miliki, kedudukan yang kita tempati, pasti tuntutan tanggung jawabnya itu lebih besar. Semakin besar, ya kan, semakin besar pasti akan mengikuti juga tanggung jawabnya. Kita yang hidup sendirian, ya, bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Berbeda tanggung jawabnya dengan orang yang sudah beristri, yang sudah punya anak, atau mungkin yang sudah berkeluarga lebih besar lagi, ya kan. Begitu juga naik ke wilayah RT, ke RW, dan lain sebagainya, kita dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Artinya kegunaan kita pasti lebih besar. Nah, selama kita tidak membanding-bandingkan itu, ya pasti semuanya akan tampak jelas bahwa kita itu berguna. Ya, stop, jangan katakan bahwa aku nggak berguna, hidupku tidak berguna, aku ini gunanya untuk apa? Tidak. Stop sampai di sini. Yakin bahwa apa yang kamu katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu ada gunanya.
jika tidak berguna untuk dunia secara luas, akan berguna untuk skup yang lebih kecil, untuk keluarga kita minimalnya, atau paling minimalnya juga untuk diri kita sendiri. Rasanya tidak adil kalau kita selalu menghakimi diri sendiri. Sudahlah kita itu hidup di sosial dipandang rendah, ya kan. Sudahlah kita di kehidupan ini serba berkekurangan, ya kan. Masih lagi kita berikan penghakiman, ya. Kita sakiti diri kita sendiri, dimulai dari ketidaksadaran, pernyataan kecil yang mengatakan aku enggak berguna, aku tidak berarti. Tidak, masing-masing dari kita berguna, masing-masing dari kita punya arti. Oke, mudah-mudahan sebait dari sepenggal ulasan dari bait kecil lagu Urip Ojo Nganti Tanpa Guna, nadyan tansah kuciwa ing sedya. Hidup harus memiliki kegunaan walaupun kita selalu dikecewakan di dalam kenyataan. Sekian dari saya. Salam sejahtera, salam damai, rahayu mulyaning jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.